kata meekness ini. Saya suka banget kalau misalnya baca dalam Bible, dalam Alkitab, itu lihat-lihat itu bahasa Inggrisnya. Terserah mau baca bahasa Indonesianya, terserah. Tapi kalau bisa tuh dikorelasikan gitu loh. Kita lihat dalam berbagai terjemahan lainnya. Nah, tahukah kita bahwa, dan mungkin bingung kenapa ini nyambungnya kepada pengelolaan emosi. Nah, saya akan sambungkan seperti ini. Apakah artinya kalau misalnya Alkitab bilang lemah lembut, apakah itu gentleness? Tadi karena awalnya saya kira itu tuh gentleness pertama-tama. Tapi ternyata enggak. Ternyata dalam terjemahan King James juga dikatakan adalah salah satu bagian dari buah roh itu adalah meekness. Jadi waktu di bagian kelemah lembutannya ditulisnya itu meekness. Nah coba ya kita lihat sama-sama nih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan akhirnya disebutkannya kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Nah dibikin jelas banget kok di dalam terjemahan King James ya. Lihat kan? Meekness. Dan apa maksudnya meekness kok di dalam konteksnya pada masa itu. Dan begini loh. Yang menjadi masalah adalah banyak ahli yang melihat kata meekness ini tuh terus kita dikritik orang Kristen. Karena kalau kalian lihat, kalian Google artinya di dalam kamus ensiklopedia modern apalah itu dibilangnya terjemahannya itu tuh kayak gini. Kayak mental budak. Dibilangnya apa? Gampang nurut. Dibilangnya itu adalah gampang tunduk. Tidak melawan balik. Dan kemudian lain sebagainya. Intinya tuh segala image yang bikin kita gampang dicap. Orang Kristen kok disuruhnya kayak lemah, meek gitu, meekness. Tapi kayak powerless gitu. Nggak ada kekuatannya, nggak berdaya, lemah. Tapi ya masa sih Tuhan menyuruh kita menjadi orang-orang seperti itu? Nggak mungkin. Mari kita perhatikan konteks. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita melihat kisah dalam Alkitab, itu tuh bagaikan CCTV ribuan tahun lalu. Perspektifnya dari penulisnya. Jadi kita mesti cek konteksnya. Nggak bisa sembarangan, kayak ini aja. Apakah artinya Tuhan suruh kita, lemah lembut, gentle, kalau ngomong lembut. Nggak boleh ini, enggak sesempit itu. Kalau cuma sesempit itu nggak mungkin dimasukkan di dalam bagian buah roh. Nah begini, konteksnya adalah dalam bahasa Yunani, meekness itu tuh dipakai katanya itu praus. Aduh sedikit spoiler kan. Dikatanya prautes atau praus bacanya. Artinya apa? Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan sifat karakter dari kuda perang. Kalau pada masa itu stallion. Jadi bukan horse. Bukan kuda lucu-lucu ya dipakai buat kalau misalnya orang mau healing ke Eropa naik kuda foto story. Gitu enggak kayak gitu. Tapi ini benar-benar stallion. Kuda perang, kuda gunung, gede, berotot, six pack, gede. Pokoknya itu stallion. Nah, digunakan untuk mendeskripsikan kata meekness ini. Maksudnya apa? Gini loh, pada masa itu kan dilatih nih. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Di bawah ini kayak kudanya bagus nih. Kan zaman dulu gitu, nggak yang breeding atau kayak farm yang gimana gitu. Karena nggak sembarangan. Perlu ada kualitasnya mereka cek gitu. Nah, ada yang dijadikan penarik kereta kuda, transportasi. Ada juga yang dijadikan atau balapan, pacuan kuda. Oke, pada masa itu Yunani ada juga ya. Oke, jadi udah dari ribuan tahun lalu. Nah, tapi yang terbaik akan dilatih lebih lanjut untuk menjadi kuda perang. War horse. Nah, kualitasnya apa? Sampai kuda aja dicek, bibit bebet bobotnya itu dicek. Dikira lu doang, dikira dicek bibit bebet tapi semua kuda juga dicek. Bibit bebet bobotnya. Nah, bener itu juga dicek gitu loh. Nah, kualitasnya adalah kira-kira seperti ini. Disiplin. Reserve gitu. Meskipun, gini, ketika aku bilang ya, gini, kalian tahu gak sih ada cukup banyak kasus, orang tuh bisa literally mati di tempat kalau dia ditendang sama kuda. Kuat banget, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misal kadang kita lihat di YouTube, atau video lucu-lucu gitu, ada misal petani ditendang sapi, gitu. Atau ditendang malu-malu ternak, diseruduk domba aja sakit gitu. Nah ini ditendang kuda, apalagi kena kepala, itu tuh antara bisa cacat seumur hidup atau meninggal di tempat. Itu kuda biasa. Kuda biasa. Gimana kalau kuda perang berotot yang nge-gym tiap hari itu nendang kita gitu. Kena perut, pencernaan kita hancur kali, cacat. Nah, tapi tahukah kalian bahwa kuda ini dilatih sedemikian rupa sampai mereka itu tuh sebenarnya bisa memunculkan kekuatan mereka, tapi mereka nggak munculin. Jadi mau kayak dikerasin sama pelatihnya gitu, diem aja.
Mukanya galak, diam aja gitu. Kenapa? Disiplin. Dan aku suka kata reserve. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah tapi kenapa mereka bisa kayak gitu? Obedient. Nah kadang tuh orang mengira gini loh. Apalagi kadang kalau ketemu orang-orang aneh-aneh gitu ya. Kadang bikin gini. Saya baru mau nugas kalau mau tuh udah termotivasi. Kalau nggak termotivasi nggak mau nugas. Saya baru mau pelayanan kalau udah termotivasi. Kalau nggak mau pelayanan. Apakah itu disiplin? Enggak. Disiplin adalah kemampuan kita, kedewasaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya meskipun kita nggak mau sebenarnya. Itu disiplin. Nggak mau makan sehat. Ya siapa yang mau? Nggak mau, rasanya tawar. Saya pernah coba, nggak akan kusebut brandnya mungkin. Pernah coba catering orang-orang gym. Pernah coba gitu, temen saya kan ada yang freak gym gitu kan. Terus saya coba gitu, coba dong dagingnya. Kayak makan bubur kertas gitu. Bener-bener kayak gak ada rasanya gitu. Protein doang kan, lean meat gitu. Nah tapi mereka disiplin. Kalau disuruh bisa pilih gak ada konsekuensinya. Mereka juga maunya ya daging yang juicy paha, montok gitu. Ya pasti mereka maunya kayak gitu. Tapi apa, mereka gak melakukan itu karena disiplin. Kemudian mereka obedient. Tunduk. Disuruh apa? Ada udah kayak terserah deh pada masa itu mereka instruksinya entah pakai erangan, pakai kata-kata saya nggak tahu. Artinya lari, ya tahu kan? Berhenti, gitu nggak tahu. Tapi intinya pada masa itu ketika dilatih seperti itu, mereka hidup mati benar-benar stop. Tunduk banget, taat banget. Dihentakin kaki dikit, gitu, bisa berhenti. Talinya dibelokin langsung belok. Nggak bandel, nggak mau, nggak mengambekan gitu. Meskipun mungkin mereka sebenarnya nggak mau. Dan menurut saya yang paling gokil adalah yang ketiga, fearless. Kuda perang ya, kalau kalian liatin baca manga perang, anime perang, film perang, mau dari bangsa manapun ya, kalau kalian lihat kuda perang, itu tuh mereka banyak banget kudanya itu nabrak loh dari dua belah pihak. Sampai kuda itu bisa mental-mental terbang. Mereka nggak stop. Fearless, mau depan ada tombak, mereka kayak suicide gitu loh. Cuar, mati-mati. Fearless, gak takut apa-apa. Mau ada panah kayak 300 gitu. Mereka gak takut, tetap lari. Inilah stallion, kuda perang. Dan kalau kita balik kepada kata meekness tadi, dikatakan setelah stallion ini punya 3 karakter tadi yang saya sebut, maka mereka meek. Pertanyaan saya, apakah itu artinya lemah? Enggak. Makanya suka disalah translate, meskipun secara literal artinya kayak cupu banget. Kuda berotot begini kok kayak mau aja sih disuruh-suruh, mau aja sih disuruh perang, mau aja. Tapi enggak, justru kalau saya bisa translate kata-kata frasenya yang paling tepat menjelaskan. Itu tuh adalah strength under control, itu meekness. Strength under control. Sebetulnya kalau dia mau, misalnya kudanya baperan gitu. Pelat lagi sebel sama kudanya. Ditendang bisa nggak? Mati. Lari bisa nggak? Bodoh amat gitu. Disuruh-suruh larinya gitu. Balik ke kampung gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi mereka lagi kuda-kuda ini nggak melakukan itu. Didisiplin sebenarnya nggak mau. Kalau ibaratnya kudanya punya akal budi ya. Mungkin dia bisa berpikir bahwa aku ada purpose lebih daripada ini. Maka dia mau meek. Practical example di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu mungkin agak bingung ya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah kayak practical example-nya kayak kadang kan ada berita viral. Misalnya anaknya meninggal karena dibegal. Lalu di ruang sidang nangis-nangis. Saya mengampuni kamu. Gitu. Nah itu nggak harus yang sespektakuler itu. Meekness bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya. Contoh paling gampang, karena dulu banyak ngebina anak-anak youth, jadi contohnya begini, misalnya. Pasti kita pernah rasain gini. Misalnya, baru pulang dari les, sekolah, pulang les, capek kan. Kemudian kerjain PR, gitu capek. Kemudian sampai jam 7. Kemudian udah jam 7 malam, capek, biasanya ngapain kalau anak sekolah? Main game kan? Istirahat. Kalau udah belajar, udah kerjain PR, udah les, ya udah tidur gitu, tiduran, rebahan. Kebetulan misalnya emaknya pulang. Kemudian kebetulan banget baru 5 menit rebahan, emaknya ngeliat.
Males-malesan dimarahin kan, kesel ya, digituin gitu. By the way itu sering kali jadi topik berantem loh. Jangan salah, itu sering banget jadi topik berantem antara orang tua dan anak. Anaknya gak terima dong, gila lu, gue udah capek-capek belajar. Akhirnya apa yang sering kali terjadi? Berantem kan. Nah, tapi meekness itu adalah ketika misalnya seorang anak muda ini bisa tarik nafas, gitu sebenarnya gue bisa nih maki-maki mak gue balik. Tapi gue tahu, mama capek kerja. Mama kebetulan ngelihat aku. Mama gak tahu full story-nya kayak apa. Iya mah, maaf ya. Kemudian dia cooling down, kemudian habis itu baru jelasin. Itu meekness. Sebenarnya aku yang benar, tapi aku tahan. Kenapa? Karena timingnya tidak bijaksana. Itu meekness. Saya kan sering banget ya pakai analogi apa, kalau misalnya kita naik mobil. Setiap hari pasti ketemu orang aneh-aneh gitu loh. Pasti ada yang kadang bingung gitu kalau saya keluarin gitu maki-maki ilmu saya tuh bisa bikin orang gak tidur ya loh. Bisa tapi tarik nafas. Ada yang berulang-ulang tiap minggu misal sesi sama saya, dia bilang iya kak sorry minggu ini saya need for speed lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Cuma masalahnya adalah mungkin gak, bahkan mungkin dalam sebagian besar kasus ya, kalau misalnya kita berkendara itu pasti tahu rasanya gitu. Pengen ngejer gak kalau misalnya kita disalib atau dibaret gitu. Pengen ngejer gitu loh. Tapi tahan. Apalagi kalau misalnya saya tahu. Saya lagi di mobil. Itu tuh lagi ada orang-orang yang saya sayang. Keluarga, partner, anak-anak rohani. Ya kali saya mau bikin mereka takut. Itulah meekness. Dan kemudian gak usah jauh-jauh deh dengerin curhat. Siapa yang di sini pernah ngerasain kalau misalnya lagi dengerin curhat orang, lagi nyampah, itu tuh kita tuh kayak rasanya pengen ngebenerin banget. Gemes banget. Misalnya dia maki semua orang, victim mentality ya keluar semua. Semua orang disalahin. Padahal kita tahu kebenarannya dia anak yang ngaco. Padahal dia ya, oke, pengen banget, lu diem, pengen gituin, lu yang salah gitu. Tapi kita tahu, he or she is in pain. Dia lagi sakit. Dia lagi keluarin sampah-sampah hatinya. Tarik nafas. Ketika udah tenang, baru kasih tahu. Itulah meekness, strength under control. Pasangan, pacar, suami istri, pasanganmu tidak akan selalu dalam kondisi terbaik mereka. Gak bisa. Nggak usah ekspektasi aneh-aneh deh. Takkan bisa. Nggak usah jauh-jauh deh. Orang tuh bisa berubah 180 derajat ya. Karena capek aja. Ada loh. Orang bisa berubah 180 derajat karena siklus menstruasinya lagi ini. Bisa loh. Dan ini merupakan sesuatu yang kita para ahli consider banget. Kita pertimbangkan banget. Karena itu gak mudah. Coba kita di posisi orang-orang seperti ini yang lagi sakit gitu. Apalagi bukan pilihannya gitu. Lagi capek, sakit. Jaga emosi itu susah banget. Ketika mereka lagi gak oke. Lagi mengutarakan segala kata-kata yang tidak alkitabiah gitu ya. Tarik nafas. Lagi emosi. Gak apa-apa. Itulah strength under control. Itulah meekness. Inilah stewarding your feeling. You have the strength. Tapi bukan berarti hanya karena engkau bisa. Karena engkau bisa bukan berarti engkau harus melakukannya.